Shalom saudara. Saudara, ada sebuah peristiwa nyata tentang seorang TKI yang bekerja di sebuah negara asing. Suatu kali dia masuk ke sebuah toko elektronik, dia mau beli HP, pakaiannya sangat biasa, kaos, jaket, kemudian tas selempang. Dia berpenampilan oriental, wajah khas Indonesia begitu. Lalu dia mendekati pegawai toko dan manajer toko, bertanya tentang HP, tapi tidak diladeni, tidak digubris sama sekali. Padahal kalau ada customer lain, apalagi yang berhidung mancung ya, orang-orang bule datang, itu dilayani dengan ramah dan antusias. Nah, si TKI ini merasa dirinya tidak dianggap dan direndahkan ya. Tapi dia tidak rendah diri, dia langsung buka tasnya berisi uang gaji hasil kerjanya, dia keluarkan dan dia berkata, aku mau beli HP Samsung seri terbaru, waktu itu seri Note yang harganya itu di kisaran belasan juta sampai 20 juta ya. Nah, begitu melihat tindakan ini, si pegawai bahkan manajer toko itu langsung mendekati TKI ini, mendadak menjadi ramah, saudara. Saudara, kita sering menjumpai bukan peristiwa-peristiwa seperti ini dari cara yang paling halus sampai yang paling vulgar seperti di kisah ini. Kita tidak ingin, kita tidak suka direndahkan. Maka kita berusaha untuk menunjukkan kepada dunia, tapi ya dengan standar dunia. Kita menunjukkan dengan penampilan, dengan pencapaian yang mengesankan bahwa kita ini berarti. Tapi saudara tahu bahwa dalam hati yang paling dalam, kita ingin dianggap berarti bukan karena ini. Kita ingin dianggap berarti karena diri kita. Saudara, kalau kita ingin perubahan terjadi, kita tahu kita tidak bisa mengubah dunia. Kita bisa berubah mulai dari diri kita sendiri. Amsal 11 ayat 12 berkata, siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Amsal melarang tindakan untuk meremehkan, mengecilkan, menganggap seseorang itu tidak penting. Bahkan bersama kitab Mazmur, Amsal itu sering mengkaitkan kalau ada orang yang menghina sesamanya, itu dikaitkan dengan kesombongan. Sombong itu saudara bukan berarti kalau ada orang punya kelebihan ya, dalam hal penampilan, dalam hal materi, dalam hal kemampuan, pencapaian, itu pasti sombong. Tidak. Karena esensi kesombongan itu bukan punya sesuatu, melainkan kepuasannya ada pada memiliki, mencapai sesuatu, menjadi lebih baik dari orang lain. Jadi lebih kaya, lebih pintar, lebih mampu, lebih menarik. Nah, sehingga esensi kesombongan itu, kepuasannya itu ada pada menjadi yang tertinggi di antara yang lain. Nah, karena fokusnya membandingkan diri dengan orang lain, tidak heran kalau ada orang merasa dirinya lebih baik, muncullah namanya tindakan meremehkan atau merendahkan sesama. Saudara, Yesus sendiri melarang tindakan seperti ini. Yesus melarang orang untuk berbicara merendahkan sesamanya. Matius 5 ayat 22 misalnya. Yesus melarang orang-orang Israel yang punya kebiasaan untuk mengkafir-kafirkan orang-orang yang dianggap bukan orang-orang Israel, bukan orang terpilih. Yesus berkata, jangan kau berkata orang lain kafir atau jahil. Dan Yesus sendiri menunjukkan ini. Yesus mengklaim dirinya adalah Allah. Nah, ini adalah klaim yang tertinggi, bukan? Tetapi perangai dan perilaku Yesus itu amat ramah dan merendah. Dia berhubungan dengan semua orang. Orang-orang yang paling dianggap pendosa, yang terbuang dari masyarakat. Tapi Yesus tidak pernah merendahkan seorang pun. Yesus makan bersama dengan para pemungut cukai yang dianggap pengkhianat itu. Yesus makan bersama dengan para pelacur. Adakah yang lebih berdosa, yang lebih buruk dari mereka pada zaman itu? Yesus bahkan makan dengan orang-orang Farisi yang pernah ia hardik, ia tegur dengan keras. Sebagai munafik, sebagai orang-orang yang tidak sesuai antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Nah, saudara, kita melihat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul rendah, orang-orang yang patut untuk dihina, orang-orang yang patut untuk dibinasakan. Tapi sadarkah saudara, kita pun sama dengan mereka. Tapi Yesus tidak pernah merendahkan siapapun. Yang Yesus lakukan justru adalah mengangkat orang-orang rendah. Bukan karena kita layak diangkat, tapi karena Ia punya kasih yang besar kepada kita. Dan inilah Injil. Yesus mati mengangkat kita dengan mengorbankan hidupnya, dengan turun menjadi yang paling bawah. Supaya kita dibenarkan, supaya kita diperdamaikan dengan Tuhan. Saudara, bagaimana mungkin kita bisa menganggap orang lain lebih rendah, sementara kita sendiri adalah orang-orang terendah yang diangkat, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jika ada orang yang menganggap dirinya baik, lebih baik dari orang lain, bahkan tidak memerlukan pertobatan dan pertolongan Tuhan, Yesus menggambarkan orang-orang ini adalah sebagai kuburan yang di luarnya itu dihias, dilapis dengan begitu indah, tetapi di dalamnya itu adalah tulang belulang jenazah, bangkai. Saudara, mari kita bawa hati kita dan perangai kita
bercermin di dalam Injil kasih Tuhan Yesus. Jika kita mau jujur dan kita mau refleksi saudara, adakah orang yang pernah atau bahkan masih sampai hari ini kita anggap lebih rendah? Karena apa? Saudara, jika kita menemukan ini jujur dalam hati kita, apa yang kita bisa lakukan dengan perangai ini? Mari kita berdoa. Tuhan, ubahlah hati kami. Bawalah hati kami di dalam terang Injil-Mu setiap hari. Selamat memberkati, mengangkat sesama. Tuhan Yesus memberkati.